Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kita lanjutkan membahas Risalah Qusyairiyah tentang kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dari orang-orang sufiyah terdahulu. Wa minhum, dan di antara syuyukhus sufiyah atau masyayikhus sufiyah yaitu Abul Faid Dhunnun al-Misri, yaitu Abul Faid Dhunnun al-Misri. Nah, jadi kita kemarin kan sudah membahas Ibrahim bin Adham. Nah, sekarang kita membahas Dhunnun al-Misri. Wasmuhu Thauban ibnu Ibrahim. Nama aslinya itu Thauban bin Ibrahim. Waqila Al-Faid bin Ibrahim. Dan dikatakan pula ada yang namanya itu Al-Faid bin Ibrahim. Jadi namanya ada khilaf tentang nama aslinya. Cuman yang terkenal jelas dengan nama Dhunnun al-Misri. Itu lahirnya tahun 179, wafatnya tahun 245. Berarti ini semasa setelah Imam Syafi'i ya. Tuwfiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Wafat tahun 245 ya. Fa'iqu hadza sya'ni. Beliau itu yang sangat unggul di dalam masalah yang kita bahas ini, yaitu tasawuf. Wa auhadu waqtihi ilman wa wara'an. Dan satu-satunya pada zamannya di dalam ketinggian ilmu dan waroknya, wahalan wa adaban, dan di dalam hal dan adabnya. Jadi biasanya itu setiap zaman itu ada yang terkenalnya. Setiap zaman itu, kalau di Indonesia sama ya. Terakhir kemarin itu yang terkenalnya siapa, yang terkenal solehnya itu, terkenal alimnya, Gus Dur. Nah itu waktu Gus Dur ada tuh gak ada yang ngalahin tuh di waktunya. Nah ini beliau itu Dhunnun al-Misri pada zamannya itu paling unggul. Sa'au bihi ilal mutawakkil fastahdarahu min Misra. Orang-orang itu berusaha menghadirkan Dhunnun al-Misri ke Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil itu khalifah pada saat itu.
fastahdharuhu min Misra, maka Mutawakkil memintanya hadir dari Mesir. Falamma dakhala wa'azahu fabakal Mutawakkilu wa raddahu mukarraman. Maka tatkala masuk datang ketemu dengan Mutawakkil, beliau itu Dhunnun al-Misri memberi nasihat kepadanya. Nah ini seharusnya kebiasaan ulama seperti ini. Jadi masuk ke pemerintah itu, masuk ke pejabat-pejabat, bukannya bawa proposal, apalagi minta jabatan, apalagi minta dijadikan staf sus presiden. Enggak, tapi ngasih nasihat. Sampai Mutawakkil itu menangis, fabakal Mutawakkil waraddahu mukarraman, dan mengembalikan Dhunnun al-Misri ke Mesir dengan dimuliakan. Nah jadi dulu mah hebatnya ya, khalifahnya bagus, alimnya pun bagus. Jadi alim datang ke pejabat itu untuk memberi nasihat, pulangnya dimuliakan. Nah, kalau sekarang mobilnya dipenuhin sama ciki gitu ya, atau kan dipenuhin dorok-dorok mobilnya. Kalau dulu unta tuh dibawa salah ngabring. Nah pulang. Wa kana Mutawakkilu idza dzukiru baina yadayhi ahlul wara'i yabki wa yaqulu. Dan Mutawakkil itu apabila di sisinya disebutkan orang soleh, ahlul wara', maka Mutawakkil itu menangis. Nah ini pejabat zaman dulu ya, jangankan menghadapinya, mendengar namanya saja menangis, karena tahu bagaimana besarnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan dia itu menghendaki, menginginkan kalau mah bisa ditukar, saya mending jadi orang alim aja. Jadi dulu saya ingat tuh siapa, wali kota Surabaya itu dulu, Tri Risma Maharini ya. Sekarang jadi menteri gak sih? Udah enggak? Kemarin terakhir ya? Risma? Oh cuman kalah? Cuman kalah? Oh kalah sama Hovifah. Hovifah yang mana? Bu Risma itu pernah ditanya, Bu, itu sebelum jadi menteri ya, gimana nanti kalau sudah pensiun, sudah selesai masa tugas di Surabaya, apa mau dijadikan menteri? Dia bilang begini sampai nangis, nggak mau katanya. Kenapa? Emangnya saya nggak boleh masuk surga katanya. Jadi mungkin sadar jadi pemimpin itu susah, tapi ya kening tungtungnya jadi menteri. Akhirnya dilantik jadi menteri, akhirnya mau jadi gubernur juga, berarti ya nggak tahu tuh. Cuman kalau orang-orang dulu itu, mereka itu orang-orang biasanya tulus. Jadi memang merasakan jadi pemimpin itu sulit. Nah makanya jangankan ketemu sama orang soleh, mendengar nama orang soleh yang saja sudah menangis, yaitu Mutawakkil tuh. Nah, wa yaqulu idza dzukiru ahlul wara'i fahayyahala bidhinnun. Apabila disebut ahlul wara', maka cepatlah ingat kepada Dhunnun al-Misri. Jadi kalau misalkan disebut siapa yang paling wara', udah sebut saja siapa? Dhunnun al-Misri. Jadi figur. Jadi di dalam mengingat orang soleh itu ada rahmat, ya, ada rahmat. Wa kana rajulan nahifan ta'luhu humratun laisa bi abyadil lihyah. Nah ini mah bentuknya Dhunnun al-Misri. Beliau itu kurus, ya, tapi jenggotnya tidak putih. Nah ini kata Syarih begini, wa hadza minhu radhiyallahu anhu yadullu ala qiyamihi bil haqqi wan nushi liman yukhsha sya'nuh. Nah kita lihat keadaannya Dhunnun al-Misri sebagai sufi ini. Beliau itu diminta hadir sama pemimpin, malah bikin pemimpin nangis. Berarti beliau itu tidak takut kepada orang yang ditakuti. Nah, ini salah satu karakter sufi yang benar tuh.
Dia tidak takut kepada orang yang ditakuti. Al-mutawakkil itu khalifah ditakuti, tapi sama Dhunnun dibikin nangis, dibikin mewek. Nah, wala siyama fi waqtil makhafah. Terutama pada waktu ketakutan. Li'annahu su'iya bi ilaih, karena Dhunnun ini dihadirkan kepada mutawakkil. Wa nusiba ila ma la yasluhu wa akhdarahu lima qila fihi. Oh, berarti Dhunnun al-Misri ini dia difitnah mungkin ya. Dia difitnah, Dhunnun al-Misri ini begini dan begitu. Kemudian dilaporkan kepada khalifah, sama khalifah dipanggil. Nah, ini si khalifahnya malah dibikin nangis. Wa ahdaruhu lima qila fihi falam yamna'hu dzalika min nushahi wa wa'zihi walidzalika arfal mutawakkil fadlahu fid din. Nah, orang seperti mutawakkil ini kan sering bergaul dengan ajengan-ajengan. Cuman waktu gaul sama Dhunnun al-Misri itu, mutawakkil bilang begini kira-kiranya, ini mah ajengan agak beda, nggak ada takut-takutnya sama saya. Nah, jadi terlihatlah bagaimana derajatnya Dhunnun al-Misri di hadapan mutawakkil begitu. Ini orang agak beda. Biasanya kalau datang teh bawa proposal, ini mah malah bikin saya nangis. Wa qala idza dzukira ahlul wara'i fa hayyahala bi Dhunnun ay fa asri' bi dzikri fa innahu afdaluhum. Jadi beliau pun diakui oleh Dhunnun oleh siapa? Al-Mutawakkil sebagai orang yang paling wara' di zamannya. Qala al-Imam Qushairi radhiyallahu anhu, kemudian sami'tu Ahmad bin Muhammad yaqulu sami'tu Sa'id bin Utsman yaqulu sami'tu Dhunnun yaqulu madarul kalami ala arba'in: hubbul jalil wa bughdul qalil wa ittiba'ut tanzil wa khaufut tahwil. Kata beliau, nah ini nasihat untuk kita ya. Pokok pembahasan pada agama itu hanya berputar pada 4 perkara saja. Apa itu? Yang pertama, cinta kepada Allah. Itu hubbul jalil wa bughdul qalil, dan sebentar, saya kok nggak paham ini. Oh iya betul. Cinta kepada Allah, wa bughdul qalil, dan benci kepada dunia. Nomor 2, benci kepada dunia. Yang ketiganya itu mengikuti wahyu, maksudnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Wa khaufut tahwil, dan takut perpindahan alam. Nah, madarul kalam yakni kullu ma yatakallamu fihi ahlut tahqiq la yakhlu min hadhil aujuh. Jadi maksudnya itu, kalau kita cinta atau ada keinginan usul kepada Allah, maka perbincangan kita itu tidak akan keluar dari 4 perkara ini. Kalau ngobrol temanya itu nggak bakalan ngobrolin Madrid tadi malam seri 3-3, nggak bakalan ngobrolin itu. Apa saja itu? Fi ma'rifatillahi ta'ala wa kamalihi wa jalalihi wa azamatihi. Yang pertama tadi kan hubbul jalil. Hubbul jalil itu maksudnya ma'rifatullah dan kesempurnaannya dan keagungannya. Jadi sufi mah tidak akan berkata-kata tentang politik. Ada nggak politik di sini? Nomor 4 politik itu ada nggak ada? Au fi tasghiri dunya wa hawaniha wal i'radi anha. Atau kalau tidak berkata tentang ma'rifatullah, maka dia akan berkata-kata tentang mengecilkan dunia, menganggap remeh dunia. Ari menganggap remeh dunia mudah apa susah tuh? Padahal gampang. Harusnya gampang ya. Harusnya gampang. Karena menganggap remeh dunia itu memang perkara yang sudah remeh. Tinggal kita membuka saja pengetahuan kita, kita membuka pandangan kita, maka akan terlihat dunia itu sebagaimana adanya.
Ya, cuman karena matanya jarang dibuka, jadi melihat hinanya dunia itu seolah-olah perkara yang susah. Padahal seharusnya dia perkara yang mudah begitu. Kayak melihat langit itu biru, mudah apa susah tuh? Mudah. Ya. Melihat saya ganteng itu mudah saja. Tinggal buka mata aja, lihat sebentar, udah ketahuan langsung. Beureun tagelah kumadinya be. Bapak awin nazar fi masa bako, atau berpikir tentang apa yang telah lalu. Wa khaufit taghyir wa tabdil ba'dal istiqomah, dan takut berubah setelah istiqomah. Jadi maksudnya tadi wa khaufut tahwil itu yang keempat apa? Ya, bukan berpindah alam itu, tapi berpindah keadaan. Kapelong beda makom lah tuh. Ya, siun pae berarti ya. Mutahwil itu bukan takut mati, tapi takut pindah keadaan. Dari biasanya bisa ngaji jadi enggak, dari biasanya bisa zikir jadi enggak, dari biasanya bisa sholat sunnah jadi enggak. Nah itu ketakutan itu yang dilaksanakan oleh para sufi ya. Saya itu sering bilang ya, apalagi akhir zaman kayak sekarang, mati bawa iman saja sudah beruntung. Tapi sampai kapan? Apa emang bakal begitu? Saya nggak tahu. Ya, kita itu sanggup buat thalabul ilmi ini berapa lama? Nggak tahu juga. Nah itu yang ditakuti oleh para sufi itu, khaufut tahwil. Fa idza arafa al-'abdu rabbahu wa ahkamahu wa ta'atahu wa arafa dunyahu wa tammat istiqamatuhu wa hadiru ala nafsihi minal khatimati wa hiya sabiqah faqad istaqamat ahwalu. Maka apabila seorang hamba itu sudah mengetahui Rabb-nya, kemudian mengetahui hukum-hukumnya, dan mengetahui bagaimana taat kepadanya, dan mengetahui dunianya, juga istiqomahnya sudah sempurna, kemudian dia takut dari khotimah, yang mana khotimah itu sebetulnya adalah sabiqoh. Jadi khotimah itu kan sabiqoh kan. Khotimah kita itu tergantung apa? Kalau kita kan suka bilang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Khotimah itu kan akhir kita itu tergantung apa? Tergantung takdir. Tergantung takdir. Khotimah kita itu tergantung takdir. Kalau takdirnya sudah bilang husnul khotimah, maka bisa su'ul khotimah enggak? Enggak. Kalau takdirnya sudah su'ul khotimah, maka bisa husnul khotimah? Enggak. Jadi kalau di dalam pandangan sufi mah khotimah itu sabiqoh. Ya. Akhir itu adalah permulaan. Nah, kalau dia itu sudah mengetahui yang tadi, ya intinya sufi itu ada di dalam istiqomah. Faqad istaqamat ahwaluh, maka ahwalnya akan ajeg. Wa baqiyaha hunal kalamu fi syaitani wa nazghatihi wa adawatihi wa huwa dakhilun fi ma ja'at bihi syara'i'. Nah, nanti juga termasuk ada yang kelima. Kalau kata pensyarah itu, apa yang kelimanya? Membahas tipu daya setan. Membahas tipu daya syaitan. Nah, kemudian qala al-Imam radhiyallahu anhu sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqulu sami'tu Sa'id bin Ahmad bin Ja'far yaqulu sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sahal yaqulu sami'tu Sa'id bin Uthman yaqulu sami'tu Dhannun al-Misri yaqulu min alamatil muhibbi lillahi azza wa jalla mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Termasuk alamat orang yang cinta kepada Allah. Apa alamatnya? Alamat orang cinta kepada Allah, yaitu mengikuti kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada akhlaknya, pada perbuatannya, pada perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu apa? Nah, dia kebiasaan. Nah ini cinta kepada Allah itu sesuatu yang tidak bisa
cukup hanya dengan pengakuan. Ya. Kamu cinta sama Allah enggak? Oh, saya cinta kepada Allah. Apa buktinya? Kemudian kita tidak punya bukti, maka itu adalah pengakuan yang bohong. Tidak cukup hanya sebagai pengakuan saja. Kalau kata Syekh Hamzah Yusuf itu, kebanyakan dari kita itu sudah tidak bisa mencintai. Kebanyakan dari kita itu. Jadi kebiasaan orang modern itu transaksi kehidupan sehari-harinya itu transaksi apa itu bahasanya transaksional. Ya, transaksional. Transaksional itu begini. Tatkala kita mengatakan bahwa kita itu mencintai seseorang, sebetulnya apakah kita itu mencintai dia atau mencintai diri kita? Ini ada apa? Ada masalah ya. Contoh misalkan nih begini. Dulu ada bahasa ya, mencintai itu tidak mesti memiliki ya. Itu ngaralaman tuh ibu-ibu ya. Sebetulnya kan tatkala apa ya? Tatkala kita mencintai seseorang itu kan ada sakit di dalam hati itu sebetulnya. Sehingga kita itu menginginkan untuk kembali dicintai. Nah, berarti cinta kita kepada orang itu sebetulnya hanya mencintai diri sendiri. Karena jika ada yang namanya bertepuk sebelah tangan ya, gimana lagunya teh? Cintaku tak harus. Lain lagunya. Lainnya. Tahu eta salah. Lain eta laguna. Kalau kuala semua ada. Judika itu. Salah. Aduh, dewa sama lagu dewa. Itu masih awalnya kayak mode jadi atel ya. Nah gitulah. Nah. Jadi kan mencintai itu sebetulnya kita tidak mengharapkan adanya timbal balik. Itu sebetulnya di dalam apa? Di dalam mencintai itu. Makanya misalkan kalau kita lihat para sahabat itu yang paling cinta kepada Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah ada terfikir sama sekali di dalam diri beliau apa yang bisa saya dapatkan dari Rasulullah, nggak pernah. Tapi selalu berpikir apa yang bisa saya berikan. Give, tulus, bukan tukul. Ya, kalau tulus itu kan untuk kehilangan, tapi kalau tukul itu kan terlalu keren. Ya. Jadi kebanyakan dari kita itu sebetulnya sudah tidak bisa mencintai. Hatta kepada anak sendiri, hatta kepada orang tua sendiri. Itu nanti ada di dalam tafsir itu terkenal. Kenapa kita itu tidak akan sampai bisa mengembalikan kasih orang tua kita kepada kita, meskipun kita itu sudah merawat orang tua kita di waktu tuanya. Karena kasih kita tatkala merawat orang tua beda dengan kasih orang tua tatkala merawat kita. Orang tua kita itu merawat kita supaya kita hidup. Kita itu merawat orang tua biar cepat mati. Iraha paehna ya indung ai. Dirawat. Gitu, kita itu nungguin orang tua dalam keadaan sakit, itu kapan matinya. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi di dalam tafsir ya ada kata Rasulullah itu, ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah berbakti kepada orang tua saya selama beberapa tahun karena orang tuanya sakit kan. Orang tuanya sakit. Saya ini sudah merawat. Kemudian orang tua saya ini banyak ejengkelin tapi saya sudah sabar. Sekarang orang tua saya sudah mati. Apakah sudah selesai bakti saya kepada orang tua? Kata Rasulullah, enggak, sudah selesai. Kenapa? Karena keadaan kamu waktu merawat orang tua itu beda dengan keadaan kamu tatkala merawat anak, tatkala merawat kamu begitu. Ya. Nah, jadi itu yang kita itu paling sulit untuk ada sekarang itu mencintai. Mencintai itu kita sering mendengar namanya,
kita juga sering kadang-kadang merasa memiliki rasa itu, tapi sejatinya banyak orang belum pernah merasakan apa itu cinta dan apa itu mencintai. Kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kamu ini mencintai seseorang, kemudian putus cinta, kemudian sampai masuk rumah sakit, oh itu mah bohong cintanya. Berarti kamu hanya mencintai diri kamu sendiri. Begitu. Nah, kata Syekh Hamzah Yusuf itu seharusnya kita cemburu kepada orang-orang yang bisa mencintai. Karena cinta itu penuh dengan keindahan. Meskipun banyak pengorbanan. Meskipun banyak pengorbanan. Saya itu dulu ya ngalamin apa? Mengalami masa-masanya banyak jatuh cinta itu kan waktu SMA kan. Ya rata-rata kalau SMA itu mengalami tuh waktu-waktu apa? Waktu-waktu jatuh cinta itu. Sampai ada lagunya kan. Yang kemarin teh ya. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah. Tuh naon kan? Oh bukan Chris ya? Oh Chris ya mana? Semut kecilnya, semut kecil. Saya salah, itu semut kecil. Semut merah. Aduh. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menunggu cilok jawabku. Aduh, itu Chris itu. Itu masa-masa paling indah. Dikasih duit buat jajan seminggu 50.000, itu habis sehari, enjoy. Jajan ya buat seminggu. Oke, hari Jumat pulang dari Boyongmu, ketemuan di Penggolan, habis duit suri. Padahal gak dapet apa-apa. Cuma ketemu, ngejajalin, selesai, pulang. Itu seminggu berbunga-bunga hati itu. Sok lelaki mah gak rasakan. Bener gak rasakan, belum pernah merasakan indahnya mencintai itu. Ya, itu indahnya mencintai itu. Kita itu banyak kehilangan, tapi kita itu senang. Makanya kita itu suka cemburu. Nah orang yang gak punya pacar itu kasihan. Orang yang gak punya pacar itu kasihan. Ngelihat kita pulang itu udah senyum-senyum aja. Nah dari mana? Lah, ges jalannya, ges kadetnya. Tadi orang iraha caranya boga kamu. Itu cemburu harusnya sama orang yang jatuh cinta, yang mencintai. Kenapa? Karena cinta itu kehidupannya penuh keindahan. Begitu. Nah, makanya biasanya penyanyi-penyanyi itu, vokalis-vokalis kalau udah kawin itu sudah tidak produktif. Udah nikah selesai, udah nggak ada udah tidak ada apa inspirasi lagi, udah nggak ada. Ya. Sok coba lagunya Ahmad Dhani, udah kawin apa yang terkenal? Ya lagu-lagunya dulu tuh sebelum kawin tuh. Ya. Hah? Nah, sungguh senangnya bila beristri dua. Kalau yang dulu-dulunya, lagunya legend-legend kan itu, apalagi waktu sama Luna Maya itu siapa? Maya Estianty. Itu kan tidak disetujui itu, ya. Makanya lagunya bagus-bagus karena itu. Ada itu. Apa aja lagunya? Itu hebat. Jadi mencintai itu harusnya apa? Indah. Nah, cinta kepada Allah itu beda sebetulnya. Cuman dia di dalam keindahan sama. Makanya orang yang cinta kepada Allah itu
Nah ini cirinya itu. Apa? Mencintai Rasulullah. Karena cinta kepada Allah itu konsepnya sudah lain, kita nggak bisa paham. Ya. Konsep cinta kepada Allah itu bagaimana? Nggak bisa. Karena dia ta'akuli, dia bahasanya cinta ta'akul, cinta yang sumbernya adalah akal. Biasanya kita itu kalau mencintai itu cinta sumbernya adalah syahwat. Kalau kepada Allah itu cinta sumbernya akal, karena kita tahu tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling sempurna, maka otomatis setelah kita mengetahui itu Allah menjadi yang paling dicintai. Nah, cuman karena konsepnya terlalu abstrak, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus figur untuk dicintai. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagaimana konsepnya mencintai kepada Rasulullah itu? Mengikuti akhlaknya, perbuatannya, perintahnya dan sunnahnya. Nah, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh engkau hai Nabi, apabila kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, fasyarata subhanahu husula mahabbatihi lil abdi bittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarata Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan hasilnya cinta kepada Allah dengan cara apa? Mensyaratkan dengan cara mengikuti sunnah nabinya. Nah, itu syarat. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa hampir dipastikan cintanya palsu. Jadi hanya pengakuan saja. Wala yattabi'u sunnatahu 'ala tahqiqi illa manittaba'ahu mutlaqan fi sa'iri ma amara bihi wa fa'alah. Dan tidak akan bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah secara tahqiq kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah secara mutlak pada seluruh perkara yang mana Rasulullah memerintahkannya dan Rasulullah mengerjakannya. Minal wajibati wal mandubati, baik itu perkara yang wajib dan yang sunnah. Wa itta'alat fid darajat, meskipun tinggi di dalam darajat. Wa kadzalika akhlaquhu syarifatu wa khisaluhul hamidatu min hilmihi wa afwihi amman adahu wa zuhdihi wa tawakkulih wa ghairi dzalika min maqamatid dini wa darajatihi. Demikian pula akhlak-akhlak beliau yang mulia. Seperti apa? Sifat hilmun. Hilmun itu sifat tidak cepat marah. Ya. Kalau ada orang itu bikin deleka sama kita, apa deleka itu bahasa Indonesianya? Hah? Bikin ya zalim itu. Bikin deleka. Kita nggak cepat marah. Kemudian memaafkan orang yang menyakiti. Nah, kalau sama mantan itu masih tersuat-suat, masih nyungkelit, nah itu udah nggak ada. Wazudihi dan zuhud, tawakal. Nah ini sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebetulnya paling sulit untuk diikuti. Jadi kalau misalkan kita ngaji sama Wahabi ya, si Wahabi mah suka ngebahas sunnah Rasulullah yang mudah-mudah. Sunnahnya Wahabi mah gampang. Kalau cowok itu apa? Tinggal jangan cukuran. Nah, jangan cukur jenggot, jangan cukur kumis ya, kumis cukur dikit. Jenggot jangan dicukur, itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian kamu bawa gunting, beli gunting, celana yang panjang-panjang, potong-potong begitu, ya ditek-tek, dicingkrangkan. Itu sunnah
Sunnah Nabi. Kemarin saya lihat lagi Wahabi, ada Wahabi membahas sunnah Rasulullah yang sudah ditinggalkan. Apa? Berjalan tanpa alas kaki. Jadi nyeker. Jadi nyeker teh sunnah Rasul. Jadi sunnah-sunnah yang seperti itu kita bukan menafikan, yaitu dalam pengertian sunnah kesehariannya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perbuatan Rasulullah. Dalam pengertian bukan perbuatan, apa tuh itu, Maya? Penampilan. Ya, dengan fashion. Nah, fashion Rasul saja itu. Fashion Rasul saja. Ya, itu fashion. Jadi sunnah itu fashionnya Rasulullah. Apakah itu sunnah? Oh, kita nggak menafikan itu sunnah. Tapi ada sunnah yang lebih sulit daripada itu. Ini yang sulit, mah. Ya. Waktu lihat suami itu kawin lagi, ya. Kita langsung samperin suami kita itu. Ya, Bapak, kenapa harus ketahuan dari orang lain? Ya. Kenapa nggak bilang sama mama? Kalau bilang sama mama, nanti sama mama dianter, dibawain apa itu? Mahar. Tanggeyan, nanti seserahan tanggeyan. Ya pan sifat Rasul. Kan hilmun. Makanya Siti Aisyah itu ya, misalkan kalau kita lihat itu ya perempuan mana yang tidak cemburu melihat suaminya dengan yang lain. Tapi Siti Aisyah itu loh, waktu Rasulullah SAW mau kilir sama istrinya yang lain, itu diminyak wangiin dulu. Ya. Kalau ibu-ibu di sini punya suami kayak gitu, dibaygonin dulu. Ayo siap baik. Itu sifat yang apa? Susah. Kalau cuman misalkan kayak tadi mah ya bukan cuman ya, kadang-kadang susah juga. Cuman mudah secara penampilan, ya tinggal beli gunting. Jenggot tinggal nggak usah beli silet, manjangin sendiri begitu. Ya. Jadi kalau kata Syekh Yusuf itu apa? Sunnah-sunnah yang mudah untuk didapatkan. Nah, sunnah-sunnah seperti ini dia sulit. Dia sulit. Wah, mun bisa nebikan kaki itu hebat. Orang motong molorah gitu, aya WA disada, ting disaha. Aya WA ada penting gue sada. Hah? Macam-macam. Ya kita mah susah gitu. Masya Allah. Makanya berusaha itu tanda cinta kepada Allah. Itu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, apa ya? Kalau saya itu kadang-kadang suka sedih, kadang-kadang suka pengen ketawa. Jadi kadang begini nih ya, di dalam kehidupan itu, kita kalau dalam satu keadaan itu menghadapi penderitaan, itu yang dirasakan itu kan gak enak, menderita kan, menderita sakit. Tapi kalau udah terlalu sakit, itu sudah bukan sakit tapi tertawa. Hah? Betul. Itu ngobrol genap sih. Baju mati rasa sakal. Woi, move on. Ini orang bukan obrolan yang tadi lagi sebut-sebut kecil. Mati rasa. Ini kalau udah terlalu apa? Kalau udah terlalu sakit, itu udah enggak faal. Jadi apa? Menertawakan diri sendiri. Ya, jadi sudah dalam keadaan berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri itu akhirnya apa? Menertawakan keadaan sendiri. Nah itu yang bagus. Kalau nanti akhirnya kedua kan, imma keputus asa atau menertawakan diri sendiri. Kayak tukul itu. Tukul belum mati kan? Masih ada kan ya? Ayah masih ada kan? Tukul itu kan mukanya jelek kan? Ustaz itu kan ciptaan Allah. Iya yang jelek. Ya, mukanya jelek, rezekinya bagus, ya nggak apa-apa. Tukul itu kan mukanya jelek ya. Itu pertama kali lihat wajahku dulu tak begini. Pertama kali lihat tuh. Tapi makin kesini sudah berdamai dengan keadaan. Akhirnya menertawakan dirinya sendiri. Laku tuh. Iya kan, dibully sama orang tuh udah nggak sakit lagi. Udah kebal dalam keadaan menertawakan diri sendiri. Ya.
Terus sampai situ. Nah, saya itu kadang-kadang kalau melihat ngebahas orang-orang soleh kayak gini, saya itu sampai pada keadaan menertawakan diri sendiri. Makanya dulu Pak kalau ngaji tasawuf teh kerjaannya nangis, kalau sekarang mah ngaji tasawuf teh kerjaannya ketawa. Kenapa seperti itu? Jauh. Jauh. Tapi kalau orang udah sampai derajat seperti itu, tatkala dia benar-benar ingat kepada kepedihannya, dia nangis bener itu. Ya, ingat sama kepedihannya itu. Ada tuh yang kemarin tuh siapa? Ya banyak lah. Biasanya itu artis-artis yang terkenal sama kekurangannya, itu orang-orang yang sudah sampai pada menertawakan keadaan diri sendiri. Tapi tatkala suatu waktu dia sendiri itu kemudian meratapi pas kaca, bener itu nangis, bener-bener nangis itu udah. Ya. Ini kemarin jadi dia dalam keadaan misalkan hidup dalam kemiskinan, jokesnya kan jokes kemiskinan kan, dark jokes itu. Si kemarin siapa yang penyanyi yang buta itu siapa? Nggak bisa ngeliat itu? Putri Aryani ya, Putri Aryani. Itu dibilang nggak bisa ngeliat itu udah bukan sedih, dia itu udah ketawa-ketawa aja, ya. Dark jokes itu udah. Nah kadang-kadang saya itu kalau melihat orang-orang soleh kayak gini gitu ya, kita ngobrolin cinta kepada Allah, kita ngobrolin cinta kepada Rasulullah, kemudian kita saya melihat diri saya sendiri begitu ya, itu sampai dalam keadaan menertawakan diri sendiri. Kok jauh begitu, jauh, sampai jauh itu saking sedihnya bukan nangis tapi ketawa. Orang ya jangan sampai. Nah itu kan dalam pengertian apa ya, orangnya ada di dalam realita gitu. Yang delusi itu, yang delusional, udah mah dia teh ngaca tahu jelek tapi ngaku-ngaku cover boy. Tiap-tiap mungkin dari kenyataan, tiap-tiap casting sinetron pengen jadi pemeran utama. Gak bisa. Itu delusional tuh. Ya, makanya hidup-hidup itu realita Pak, realistis itu pentingnya, diantaranya seperti ini. Kalau misalkan kita tidak punya menyadari betapa jauh keadaan kita itu sama beliau-beliau di dalam mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, ya pintalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pinta. Wasu'ila dhunnun anis safilati faqala man la ya'rifu thariqa ila Allah azza wa jalla wa la yata'arrafu. Ditanya Dhunnun al-Misri mengenai safilah. Safilah itu apa ya? Safilah itu orang yang bangkrut. Ya Dhunnun, siapakah orang yang bangkrut? Faqala man la ya'rifu thariqa ila Allah azza wa jalla wa la yata'arrafu, yaitu orang yang tidak mengenal jalan menuju Allah, yang tidak mengetahui, yaitu orang yang tidak mengetahui jalan menuju Allah dan dia tidak mencari tahu. Tahu enggak, cari tahu enggak. Apakah kita ini sudah tahu jalan menuju Allah? Kalau belum, apakah kita sedang mencari tahu? Kalau kita tidak termasuk salah satu dari dua kelompok itu, tahu enggak, cari tahu enggak, itulah orang yang bangkrut. Qala asy-syarih radhiyallahu anhu, berkata syarih radhiyallahu anhu, wa hadza sahihun, ini perkataan yang benar. Fa inna ahlat taufiqi wasaddadi rajulani, karena orang yang ahlu taufiq itu ada dua kelompok, yaitu apa? Alimun wa muta'allimun, yaitu orang yang alim dan orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang paling beruntung sedunia itu siapa? Ya ini alim wa muta'allim, seseorang yang sudah dapat ilmu atau seseorang yang sedang mencari ilmu.
huma ala sabilin najati, keduanya ini ada pada jalan kemenangan. Kalau di dalam sepak bola itu suka disebut jalur kemenangan. Jadi kalau misalkan tanding menang, nah itu sedang ada di dalam jalur kemenangan. Kalau kamu itu hidup, madar kamu itu di situ, alim dan muta'alim. Kalau kamu belum sampai derajat alim, berarti kamu mencari ilmu, maka itu adalah jalur kemenangan. Wa man adahuma makhdu'un halikun amilun bihawa. Selain keduanya ini, selain orang yang berilmu dan mencari ilmu, itu adalah orang yang tertipu, orang yang musnah, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa masyghufun bihubbid dunya, dan terlalu jauh jatuh cintanya kepada dunia. Nah makanya ya nih, kadar khotimah kita itu bisa dilihat dari jadwal seberapa sering kita ini menghabiskan waktu kita di dalam mencari ilmu. Kalau santri itu kan suka ada jadwal istirahat, dijadwal kan jam 5 ngaji jam 8, jam 12 istirahat. Nah kalau kita makan nggak ada jadwal istirahatnya. Kenapa? Karena semuanya istirahat. jadi begini ya, kita itu golongannya, kalau santri kan golongannya paham ya. Kalau santri kan ngaji, makanya ada istirahatnya. Di Bali kalau kita mah. Nah, istirahatnya tuh ngajinya. Jadi udah kegiatan ngaji itu udah bukan kegiatan pokok kalau kita mah. Ya. Ini kira-kira itu begini, bisa nggak kita itu kayak santri begitu? Kira-kiranya. Ya jadi santri juga kan waktu istirahatnya ada yang dipakai ekstrakurikuler kan. Nah, kalau ekskul saya dulu waktu di DA itu, waktunya istirahat apa pacaran. Betul bagus, rata-rata pokoknya antara kerjanya itu nongkrong aja kerjanya itu. Ya. Padahal kan harusnya waktu istirahatnya tidur ya. Ya tidur. Teman-teman tuh ada yang silat, ya, ada yang main basket, begitu. Nah suka ada yang kebablasan, main basketnya jadi fokus, belajarnya jadi kelewat, ada yang kayak gitu. Nah kita itu bisa nggak sih sebetulnya gitu ya, menjadikan taklim itu menjadi kegiatan pokok. Nah kalau misalkan bisa sampai kayak gitu, lah ini insya Allah ya itu orang-orang yang beruntung. Nah cuman kalau kebiasaan di masyarakat itu ngaji jadi istirahat. Kamu ngapain ngaji? Daripada di rumah aja disuruh wadah. Nanti ngaji ya. Di rumah mah susah. Baru kreyep sedikit udah dibangunin. Baru kreyep sedikit udah dibangunin. Coba di majelis dari awal sampai akhir. Tidur. Ustaz nggak berani ngebangunin ya. Makanya mending di majelis minimal 3 jam menang. 3 jam dapat tuh tidur di majelis itu. Di rumah mah teu kaop karena gelap. Tadi meninggal di mana? Majelis minimal 3 jam dapat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismika Allahumma ahya wa sallam. Baru hamdalah udah. Iku baik karek datang. Ya baru datang ya. Baru baca hamdalah udah. Wah. Gitu. Ya orang cuma 2 aja itu. Yang benar itu alim dan muta'alim. Nah ini jawabannya. Makanya kalau sufi kerjaannya cuma wirid, bohong, sufi bohong itu. Kalau kerjanya cuma wirid, harusnya waktu wirid itu gini. Waktu wirid itu sama waktu belajar susah mana? Maksudnya kegiatan wirid sama kegiatan belajar itu sulit mana? Sulit belajar kan? Belajar itu kan menghabiskan energi itu. Ya. Kalau wirid makan sangat wirid.
Karena tinggal sila zikir. Ketiduran ya ketiduran kan gak ada masalah. Kalau misalkan ngaji mah kita ketiduran, orang-orang udah nyampe mana kita masih di sana kan ketinggalan begitu. Kalau zikir mah gak ada istilah ketinggalan. Makanya kegiatan belajar itu lebih susah daripada kegiatan zikir. Nah harusnya mah zikir teh jadi istirahat dari belajar begitu. Nah ini wali mah ya zikir. Zikirnya berapa? Zikirnya 3 jam. Ya iya belajarnya udah 3 hari itu. Ya 3 hari belajar. Makanya suka ada 1 minggu itu, misalkan malam Jumat nih, zikir berapa 5 jam. Dan seminggunya tuh kerjaannya ngaji terus 6 harinya. Nah daripada nonton Madrid mending zikir begitu, dizikir karena zikirnya itu istirahatnya. Ada orang-orang zaman sekarang yang mengaku-ngaku sufi, yang mengaku toriko, kerjaannya cuma dikir doang. Istirahat terus. Belajarnya nggak ada. Ditanya tauhid acak-acakan. Apalagi sampai orang ilmu-ilmu yang sampingan-sampingannya, ilmu yang pokoknya aja udah pada keblinger begitu. Jadi orang yang nggak ngaji itu sudah terlalu dalam cinta kepada dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bahasanya apa ya? Nggak ada terlepasnya. Si hatinya itu nempel terus sama dunia. Lepasnya tuh nggak ada, nempel terus. Nggak ada lepas-lepasnya. Makanya mustaghrikun itu terlalu apa? Terlalu dalam kecintaan kepada dunia. Allahu a'lam bishawab. Kita bisa istirahat dulu ya. Ya, welah gitu.